Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau curahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan yang hadir ini menjadi ahlul yakin padamu, ahli amal soleh yang Engkau terima ya Allah, ahlul husnul khatimah, dan jadikan siapapun yang hadir jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu yang baik? Masjid ini sejuk, tapi tidak ada artinya AC sejuk kalau hatinya panas. Benar? Masjid ini indah, tapi tidak ada artinya keindahan masjid ini kalau hatinya jelek. Benar? Ini karpet empuk, enak, tapi tidak ada artinya kalau hatinya pada keras. Semua ini tergantung hatimu dan hatiku. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya menjadi bahan peringatan bagi kita. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau baik, baik seluruhnya, kalau jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan kalbu. Jadi kita sibuk sholat. Apa cirinya orang yang sholatnya bagus? Cirinya adalah hatinya jadi bersih. Apa ciri orang yang sedekahnya bagus? Hatinya jadi bersih. Karena ibadah yang bagus itu membersihkan hati. Halo? Kenapa jadi melongo begini? Orang itu baru bagus akhlaknya kalau hatinya bagus. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, melainkan Allah melihat hati dan amalmu. Nah, sedikit orang yang memperhatikan hatinya, Pak. Kebanyakan orang memperhatikan casingnya, bungkusnya. Padahal dakwah Rasulullah SAW itu sasarannya hati. Kalau hati baik, baik seluruhnya. Kalau hatinya jelek, jelek seluruhnya. Dan Allah juga menilai, yang dinilai pertama adalah hati. Contoh barusan kita sholat. Siapa yang sholatnya paling bagus? Yang hatinya paling khusyuk. Banyak yang sholat, badannya ngadap kiblat, berwudu, mulutnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhana rabbiyal azim, Rabbik firli. Tapi hati belum tentu ingat ke Allah. Benar atau benar?
Kalau sholat yang tadi hatinya ikut ingat kepada Allah, mesti akhlaknya jadi baik. Tapi kalau sholat hanya badannya saja dan mulutnya tapi hatinya tidak, ya semoga berpahala, hanya saja ya perubahannya tidak terlalu banyak. Berapa banyak yang ke masjid bertengkar gara-gara kunut, gara-gara hal-hal sepele yang sebetulnya para ulama saja tidak ada masalah dengan perbedaan ini. Tapi kita orang yang awam bertengkar. Masalah hati itu, bukan masalah kunutnya. Perbedaan pendapat, kalau pakai hati lapang, tenang saja. Yang jadi masalah kan bertengkarnya itu karena hati, betul? Nah Bapak Ibu, ada penyakit namanya penyakit tengil, penyakit hati. Ini sengaja dibuat judulnya supaya gampang. T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I iri dengki, L licik. Ulangi, siapa yang hafal hadiahnya umroh? T-nya apa? Takabur. Penyakit itu Pak. E egois, N norak, G galak, I iri, L licik. Maaf ya, dibuat sedemikian rupa supaya mudah dihafalkan dengan harapan mudah dipraktekkan mengobatinya. Syarat dengar ceramah ini adalah tidak boleh ingat kepada orang lain. Jangan sampai sambil ceramah begini, oh ini persis tetangga saya. Kata tetangganya, ya Allah ini cocok sekali dengan yang di sebelah saya. Kata bapak, dengerin tuh Bu, ini kelakuan kamu. Kata istrinya, akhirnya datang pertolongan Allah menasihati suami saya. Pulang dari sini tidak ada yang berubah. Karena yang dipikirkan kesalahan orang lain. Orang bisa berubah, dengar ya, orang bisa menjadi jalan perubahan bagi orang lain, syaratnya berubah dirinya. Orang bisa berubah dirinya kalau dia bisa jujur melihat kekurangan dirinya. T takabur. Dalilnya berat Pak. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga yang di hatinya ada takabur, sombong walau sebesar zarah. Ini berat. Kenapa? Buktinya Nabi Adam melakukan dosa, iblis melakukan dosa. Nabi Adam diampuni, iblis dilaknat. Apa yang membedakannya? Jenis dosanya. Nabi Adam dilarang memakan buah yang terlarang, buah koldi itu ya. Tapi ditipu oleh iblis dengan menyebut nama Allah. Jadi Nabi Adam tuh tidak nyangka akan ada yang nipu dengan menggunakan nama Allah. Iblis dasar ya. Sehingga menyesal, diampuni. Tapi iblis diperintahkan sujud ke Nabi Adam, aba wastakbaro. Dia enggan dan menyombongkan diri. Nah inilah yang membuat seseorang menjadi terkutuk, nauzubillah, sombong. Apa ciri sombong? Dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap rendah, meremehkan orang lain. Apakah orang miskin bisa sombong? Bisa. Ciri orang sombong itu adalah tidak suka kepada agama.
tidak suka kepada Allah, tidak suka kepada Nabi, kepada para ulama, dia tidak suka dengan Al-Quran, tidak suka majelis ilmu, tidak suka. Karena apapun yang berbau kebenaran, dia tidak suka. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa benar. Makanya orang-orang yang sombong tuh tidak mau datang ke majelis taklim, tidak mau. Kalau dia buka medsos juga yang dilihat yang enggak-enggak saja, giliran Bismillahirrahmanirrahim langsung di skip ya. Allahu la ilaha illa langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah begitu. Pokoknya apa yang berbau kebenaran itu ciri sombong, Pak. Orang sombong dikasih masukan tidak mau, diberi saran tidak suka, dikritik ngamuk, musuh dianggap musuh. Padahal setiap waktu kita minta diberi petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, benar? Kalau sholat kan minta petunjuk. Orang sombong cirinya lihat orang lain lebih rendah dari dirinya, Pak. Makanya dari cara bicara, cara duduk, cara jalan, cara nunjuk itu akan memperlihatkan dirinya tuh lebih. Wah, seperti yang gimana? Apa sih yang mau disombongin? Apa coba? Asalnya kita ini setetes mani, benar? Ujungnya jadi bangkai, menjijikan, bau busuk. Kemana-mana kita ini bawa kotoran. Yang belum setor kan di sininya kotoran. Kenapa kita dihormati? Karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, kekurangan kita. Kalau dibuka, hancur. Semalam tidak sengaja lihat wakil bupati titik-titik, hancur sekarang, kedapatan di kamar hotel dengan yang bukan istrinya, istri orang. Katanya yang merazia itu tidak tahu ini wakil bupati. Sepertinya tidak sengaja, Allah yang mengatur segalanya. Baru siangnya dihormati, sorenya menteri naik mobil dihormati, keluar borgol. Gampang bagi Allah, betul? Yang sekarang dihormat siapapun karena Allah tutupi aib, termasuk yang sedang ceramah ini. Kenapa saya diundang ceramah di sini? Kenapa Bapak Ibu datang mau mendengar? Karena yang sedang ceramah ini ditutupi oleh Allah aibnya, dosanya, kekurangannya, kejelekannya, kesalahannya. Itu. Kalau dibuka aib saya, bubar seketika ini. Makanya jangan petantang petenteng. Mudah bagi Allah membuka aib kita. Itu lihat, Jenderal buka aib. Nah, Hakim Agung dibuka dikit langsung hina. Benar? Kenapa Bapak dihargai oleh istri? Karena istri tidak tahu kelakuan Bapak yang sebenarnya. Langsung nunduk semua. Kenapa nih wajahnya jadi stres semua? Takut kebuka ya. Kita tuh benar-benar ditutupin oleh Allah, Pak. Makanya nggak usah petantang petenteng lah. Dibuka aja langsung ngejungkel kita ini ya. Udah gaya-gaya pakai tas Hermes. Apa? Hermes ya. Sekarang jadi menderita tuh Pak gara-gara tas itu ya. Udahlah, mendingan jadi orang tawadu, rendah hati. Nggak usah petantang petenteng. Dikasih COVID aja kemarin ngejungkel kita ini ya.
Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, kena COVID, langsung ngejungkel Pak. Virus kecil saja membuat kita ketakutan semuanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda seperti ini, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jadi mulia itu bukan dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, enggak lama lah. Beregegeh di pensiun juga udah susah beregegehnya ya. Mulia itu diangkat derajat itu bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan sok hebat. Diangkat derajat itu dengan tawadu, rendah hati. Cirinya adalah selalu rindu nasihat, kebenaran, dan tidak merasa lebih dari orang lain. Lihat orang lain cari kelebihannya nih, muda-muda berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang sudah sepuh, nah ini nih sudah tua-tua berarti amalnya lebih banyak dari kita. Itu jangan kebalikan, ini udah tua nih banyak dosa. Lihat yang tergelincir, siapa tahu bisa tobat sesudah ini. Kan ada tuh Bu yang ditangkap masuk penjara ibu-ibu dan di penjara hafal Quran. Tuh. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum. Masa belum di penjara? Belum menghafal, sederhana sekali. Dasar dengki ini, pengen orang lain sengsara. Ayo. Mungkin tukang dagang itu lebih mulia dari kita tuh yang dagangannya diangkut sana sini, setiap langkah menggugurkan dosa, capeknya mencari nafkah. Mungkin ada yang kelihatan biasa-biasa tapi di sisi Allah mulia karena sangat berbakti ke orang tua. Mungkin cleaning service lebih mulia daripada bosnya karena selama membersihkan toilet itu hatinya tuh ya Allah, hati kecil ya Allah, saya lebih banyak, lebih kotor. Kita tidak tahu derajat tiap orang, benar? Maka sudahlah, jangan meremehkan orang lain. Ini di kantor bersih penting tidak? Penting sebuah kantor bersih. Berarti petugas kebersihan penting dong. Penting tidak petugas kebersihan? Jadi kayak emosi kalau sendirian keras. Petugas kebersihan penting. Berarti petugas kebersihan orang penting. Makanya kalau di kantor hanya menghormat ke atasan, tapi ke petugas kebersihan meremehkan, itu namanya bukan menghormati atasan, tapi menjilat. Orang yang menghormat atasan dengan benar itu hormat juga ke cleaning service. Ini masjid ini kalau nggak ada petugas kebersihan jelek ini masjid, betul tidak? Kalau hanya menghormat ketua DKM, menghormat ketua yayasan, menghormat imam, tapi meremehkan cleaning service itu nggak bagus. Hormat semua, kan semuanya penting di sini. Ibu jangan meremehkan pembantu ya, pembantu dengan ibu tuh hanya masalah takdir. Kalau Allah menghendaki pembantu, ibu lahir di orang tua pembantu, ibu lagi ngepel sekarang. Iya, makanya nggak usah meremehkan orang lain. 2, egois. Koruptor egois, maling egois, penjahat rata-rata egois Pak. Karena dalam Islam yang namanya bahagia itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling sukses itu yang paling manfaat. Jadi kalau orang senang ngumpul, itu gak ada apa-apanya. Karena nilai seseorang itu dari manfaat yang bisa dia beri.
Tidak ada artinya kekayaan, mau sekaya apapun kalau dia tidak suka menolong orang, sedekah. Karena nilai seseorang bukan dari kekayaan yang dikumpulkan, tapi diantaranya dari kekayaan yang didistribusikan. Tidak ada artinya gelar tinggi kalau dia tidak bermanfaat. Apa artinya? Wah, S1, S2 bahkan profesor kalau dia malah jadi koruptor. Nilai orang berilmu itu manfaat. Makanya dalam surat Ali Imran 134, Pak, ciri orang takwa, ciri orang bahagia, ciri orang ahli surga. Di sana yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi kita tuh tidak bahagia dengan banyak ngumpul-ngumpul, ngitung-ngitung, enggak, malah stres, takut berkurang. Bahagia itu dengan berbagi. Bahagia itu bukan dengan dibahagiakan, bahagia itu dengan membahagiakan. Bu, Ibu, tahu salah satu penyebab ibu di keluarga kurang bahagia? Ibu ingin dibahagiakan oleh suami, itu yang bikin ibu tidak bahagia. Maaf ya Bu, suami jenis ini, maaf ya Pak ya, ini salah besar kalau ibu ngarep-ngarep dibahagiakan oleh ini nih ya. Maaf ya Pak ya, jenis ini, oke jenis lagi. Bapak-bapak ini boro-boro ngebahagiain istrinya. Ngebahagiain diri sendiri aja susah, bener gak Pak? Hah? Jangan ibu ingin bahagia, gak usah mikir ingin dibahagiakan suami atau anak. Ibu aja yang membahagiakan orang lain dengan ikhlas, ibu bakal bahagia. Ada seorang istri nangis, kenapa? Ingat anak-anaknya, anak-anaknya sudah besar, sudah pada nikah. Anak saya kemarin yang lelaki datang, Bu, habis nikah nih, saya beli HP. Buat siapa? Buat istrinya, bukan buat ibunya. Ternyata istrinya dididik, disekolahkan sampai gede, sampai bisa nikah. Udah nikah, gaji pertamanya bukan buat orang tuanya tuh, buat istrinya. Kalau ibu bapak ngarep-ngarep anak membahagiakan, kita menderita. Udah, nggak apa-apa. Anak nggak ngasih ke kita, nggak ada masalah. Terus aja kita ngasih perhatian, doa, kasih sayang. Sampai kapan? Dia udah besar, terus sampai kita meninggal. Tapi anak nggak tahu balas budi, kita terus aja beri. Karena bagi kita membahagiakan orang itu amal soleh. Jelas Pak? Salah satu yang membuat Bapak kurang bahagia dalam hidup adalah Bapak ingin dibahagiakan oleh istri. Dah, kita aja. Misal nih saya lagi duduk di sini nih, terus ada WA misalkan dari istri, tolong Abah jangan sambil duduk ceramahnya, sambil berdiri aja. Saya bakal berdiri Pak. Kenapa? Karena membuat bahagia yang nyuruh ya. Jadi apa aja yang bikin istri bahagia lakukan aja. Pak, saya ingin makan sambal pedas, ya silakan. Kan yang makan beliau sendiri, betul tidak? Udahlah, digampangin aja. Jangan suka, jangan ini, jangan serba dilarang. Kalau itu bukan masalah yang haram, ya bisa bikin bahagia. Kita mau olahraga, misal mau lari, mau bersepeda, kata istri misalkan, Pak, nggak jadi olahraga sepedanya, mau jalan kaki, tinggal jalan aja. Jangan, tadi udah mau sepeda, udah nggak usah rewel lah. Apa yang bikin seneng, gampangin.
Ikut bahagia loh Pak. Itu sebetulnya, nggak usah egois. Bu, kenapa jadi pada mikir begini? Simple hidup ini Pak. Bahagia itu membahagiakan orang lain. Penderitaan itu ingin dibahagiakan oleh orang lain. Semakin banyak berharap dari orang lain, semakin tidak bahagia. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, udah. Makanya penyakit hati itu adalah ego. Bahagia hidup ini justru dengan terus berbagi. 3. Apa yang ketiga? Nora. Orang Nora ini ria sebetulnya, cuman teri jadinya kalau R ya, supaya jadi tengil jadi Nora. Nora itu orang yang suka pamer, sibuk ingin dilihat orang, dipuji. Itu yang bikin tukang pamer yang sekarang jadi heboh itu ya. Pamer tas, pamer sepatu, pamer apa aja dipamerin. Bukan tidak boleh punya. Kalau memang halal, udah bayar zakat, banyak sedekahnya, uangnya masih cukup, mau beli sesuatu yang manfaat, sok aja silahkan. Tapi yang jangan itu punya sesuatu demi pamer. Ini mau makan diposting. Atau kasihan, ini kan ada yang sebelum makan enak posting di status. Itu kan nyakitin orang yang gak punya makanan Pak. Benar gak sih Bu? Jadi orang tuh banyak menderita karena ingin dipuji. Dan repotnya tuh Pak, ingin dinilai orang lebih dari kenyataan. Ada yang ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Atau jadi kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih direndam pakai soklin. Atau jadi panu. Yang ingin kelihatan kaya, banyak cicilannya Pak. Yang ingin kelihatan muda, ingin kelihatan pinter, kesiksa. Bapak ingin kelihatan muda tuh kesiksa Pak. Yang enak tuh just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. Yang enak itu adalah biasa-biasa aja. Yang penting Allah ridho, itu yang enak. Makin ingin kelihatan kaya, penderitaan itu hadirin. Biasa aja, rezeki sesuka Allah. Ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak pensiun, rumahnya di Perumnas. Dia udah pensiun, tapi rumahnya masih ori, tidak diperbaiki, tidak dibesarkan. Kata suaminya, Bu maaf ya Bu, sekarang bapak pensiun, uang kita pas hanya buat makan. Rumah kita paling jelek di antara semua rumah yang ada di Perumnas ini. Yang lain udah dibangun, dibaguskan. Ini masih begini. Kata istrinya, shh. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Orang tidak punya rumah, orang ngontrak, orang banyak tinggal di kolong jembatan, di tenda. Kita punya rumah, lunas. Iya Bu, tapi rumahnya sederhana. Pak, kita belum tentu sanggup menjaga hati kalau punya rumah bagus. Rumah begini, alhamdulillah. Untungnya jadi susah, sombongnya. Apa yang mau disombongin? 2, rumah sederhana begini, alhamdulillah. Nggak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? 3,
Enak Pak, rumah sederhana seperti ini, nggak usah pakai benteng, nggak usah pakai pagar, nggak usah pakai gembok, nggak ada maling yang masuk ke rumah kita. Biarpun dibuka, maling juga prihatin, malah sedekah. Makin mahal, dirampok nanti, cemas dibongkar, ya kan? Yang sederhana coba, yang pakai ke sini, yang sendalnya kiri dua-duanya, tenang. Yang pakai sepatu baru mahal, belum lunas, stres Pak. Dari tadi duduknya dekat sepatu aja terus. Sederhana, insya Allah kalau kita meninggal ringan hisabnya. Tuh, dengan begitu nggak ribet ya. Yang ribet itu yang pengen kelihatan kaya, yang pengen dipuji tetangga, aduh capek. Biasa-biasa aja lah. Bu, Ibu, mana yang lebih Ibu sukai, dipuji atau diberi uang? Jawab atuh Bu, dipuji atau diberi uang? Bohong. Kita buktikan. Semua yang hadir dikasih uang masing-masing $10.000 Singapura. Mau tidak? Senang tidak kira-kira kalau dikasih 10.000 ewang? Senang? Dikasih uang senang. Pas ditukar ternyata uangnya uang palsu. Senang atau kecewa? Tuh, dikasih uang pas tahu palsu kecewa. Ibu-ibu dikasih pujian walaupun palsu tetap bahagia. Ibu makin lama makin muda, padahal palsu itu. Benar atau benar? Betapa banyak orang yang ketipu oleh pujian palsu dan dia bahagia. Seperti potret-potret yang suka dipasang di sini kan potret palsu itu. Udah dipotretnya pakai aplikasi, diarsir jadi mulus. Itu kan palsu tuh. Dan kita bahagia dengan yang palsu. Di rumah tuh yang suka dipotret ke tukang potret Pak, pakai komputer itu. Jadi mulus dan bahagia lihat yang tidak cocok itu. Ternyata saya cakep ya. Datang tetangga, Bu itu potret siapa? Saya. Kok beda? Aneh. Itulah Pak, orang yang suka dipuji itu jadinya enggak jujur. Jadi mikir, aduh gimana nanti tamu ke rumah saya, apa saya bintik-bintikin aja. Ya setidaknya hidup mah gak bahagia dengan pengen dipuji. Gak ada bahagianya. Gampang tersinggung, gampang sakit hati. Hidup bahagia tuh kalau jadi orang ikhlas. Orang ikhlas tuh gak pusing dengan penilaian makhluk. Pikirannya cuma satu, Allah ridho atau enggak, itu bahagia. Makanya kalau orang ngandelin casing, takut tua. Tapi bagi orang yang mencari ridho Allah, terserah Allah lah, mau diapain. Dulu kelihatan ini remaja ya dulu ya kan. Dulu lucu-lucu kan, coba reuni pakai seragam SD lagi, pasti lebih lucu ya kan. Galak. Ini suka ada yang marah-marah. Padahal ciri ahli takwa itu Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang takwa itu Pak, orang yang bisa menahan amarah. Jadi walaupun rajin sholat, wah, tapi marah-marah terus,
Ya harusnya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Siapa yang paling baik di antara yang hadir ini? Kalau menurut Ali Imran 134, ciri orang takwa, satu yang paling banyak sedekahnya dalam segala keadaan. Yang kedua, yang paling bisa nahan amarah. Pemarah itu kurang baik kalau dalam Islam, Pak. Orang lemah. Para pemarah itu orang yang lemah. Lihat aja wajah pemarah dibuat jadi jelek oleh Allah, betul? Kata-kata pemarah seperti orang yang tidak berpendidikan. Walaupun pakai bulu mata palsu tetap jelek. Dan nggak ada yang marah dengan sopan santun, nggak ada. Kurang ajar ya. Gak bisa, oleh Allah dibikin settingannya jadi jelek. Kata-kata jelek, kelakuan jelek. Gak ada itu pelajaran marah dalam Islam. Ada juga pelajaran mengendalikan amarah. Bukan tidak punya marah, tapi dikendalikan. Nabi Muhammad juga pernah marah, tapi niatnya benar, kemudian caranya benar, alasannya benar, hasilnya kebenaran. Bu, Ibu, mau nggak punya suami pemarah? Jawab. Mau tidak punya suami pemarah? Yang jelas, mau tidak? Sama, ya kami juga ya, para suami tidak mau punya istri pemarah, horor. Mau ngapain marah-marah, gak ada bahagianya jadi manusia pemarah. Harusnya bagaimana? Harusnya tegas dan santun. Para pemarah itu kecenderungannya zolim. Kalau tegas, santun, kecenderungannya adil. Contohnya apa? Preng, piring pecah. Bibi, di mana mata kamu? Itu marah atau tegas? Ciri marah tuh nggak jelas, Pak. Pakai nanya mata lagi. Bibi lebih cerdas. Ini mata saya. Diam, kamu ini dasar orang kampung. Kata Bibi, kita kan di kampung CLT gitu. Hanya beda garis aja, Pak. Nah, orang marah. Kalau orang tegas bagaimana? Dua cirinya, fakta dan aturan. Preng, suara apa ya, Bi? Maaf Bu, piring pecah. Nah, selalu fakta. Gimana ceritanya? Saya barusan lagi jengkel, saya banting aja piring. Piring yang keberapa? Selalu fakta. Piring terakhir, Bu. Maksud Bibi sudah habis 2 losin. Ya, pas penghabisan barusan. Bibi walaupun jengkel tahan. Bi, ingat enggak perjanjian kerja tuh keaturan? Iya Bu, ingat. Gimana perjanjiannya? Kalau piring, gelas pecah 2 losin, berarti saya harus berhenti kerja di rumah Ibu. Sudah 2 lusin, sudah. Jadi kira-kira apa artinya? Ya artinya hari ini saya selesai, nggak lagi kerja di rumah Ibu. Nah itu kesepakatan kita ya Bi. Iya Bu, saya juga ngerti. Maafkan Ibu kalau nggak diteruskan di sini. Ini lumayan ada uang buat pesangon sebelum punya kerjaan yang lain. Terima kasih ya Bi. Ibu sudah kerja selama seminggu di rumah saya. Banyak kesan yang mendalam. Nah itu rada-rada emosi ya. Semoga di tempat kerja yang baru Bibi nanti bisa lebih hati-hati. Dan piringnya terbuat dari baja. Nah itu marah tuh. Karena nyebut piring baja nggak ada. Topi baja ada. Makasih ya Bi. Maaf kalau nggak diteruskan kerja. Iya Bu, saya juga sadar. Lain kali lebih hati-hatilah ya. Beres. Gak usah pakai marah.
Saya juga nyoba gitu ngajar santri boleh ngobrol, kalau ngobrol berdiri. Setuju tidak? Setuju. Ada yang keberatan? Enggak. Kalau kelas 3 ngobrol berarti masuk ke kolam. Di masjid itu mihrabnya ada kolam, Pak. Setuju? Setuju. Udah, kalau ada yang ngobrol, saya dengar ada yang ngobrol, acungkan tangan. Siapa tahu ada alasan ngobrol. Nggak apa-apa deh, ngacung. Cuman sendiri, kalau sendiri bukan ngobrol, ngacung satunya. Alhamdulillah, terima kasih Ade sudah ngacung. Ini sebuah akhlak yang baik, berani untuk bertanggung jawab. Gimana deh ngobrolnya, alasannya apa? Ya. Kalau salah alasannya silakan berdiri, kalau alasannya benar nggak apa-apa duduk. Kami cuma ngobrol biasa, berdiri. Enggak disuruh. Ada yang mau kemana? Mau ke kolam. Kenapa? Saya kelas 3. Oh iya silahkan. Masa? Perlu ditemanin di kolam enggak deh? Enggak. Sakit hati enggak? Enggak, saya yang salah. Maafin ya Ade ya. Menghargai Ade sudah berani bertanggung jawab, sudah berani memikul konsekuensi. Terima kasih Ade. Lain kali gak usah ngobrol. Beres Pak. Tetap masuk ke kolam. Gak usah pakai emosi, benar? Yang penting 2. 1 fakta, 2 aturan konsisten. Mikir. Gak usah pakai marah-marah itu mah. Tengi, i apa? Iri dengki. Iri itu SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik haji, ibu naik tensi. Aneh. Karena ada yang begitu Pak, menderita kita tuh lihat orang lain tuh dapat sesuatu tuh, mau ngapain Si dengki tuh capek sekali Pak. Dia yang zolim, dia yang menderita, sampai copot gorden tuh Pak dipakai noongin tetangga. Tetangga beli kulkas baru, kulkas. Tetangga TV-nya ngegedein, padahal TV itu besar kecil tuh ukuran, bukan masalah ukuran TV Pak. Besar kecilnya TV itu dari jarak duduk, ya kan? Sekarang TV gede, ngejauhin duduknya tetap aja kecil. Bapak pengen TV-nya gede, deketin TV yang ada, ngegedein. Hadirin, maaf ya, mau ngapain? Iri sama orang lain. Irinya kita tuh tidak akan mencegah apa yang Allah berikan kepada orang lain. Irinya kita tuh hanya membuat kita aja teriris-iris. Ingat ya, tiap orang punya garis masing-masing. Gak usah ribet dengan rezeki orang. Seibu sebapak aja waktu lebaran kemarin beda-beda rezekinya, benar? Dan gini nih tekniknya. Kenapa tetangga itu punya mobil bagus? Udah gak usah rewel. Daripada mikirin mobil tetangga dan jengkel, itu rezeki tetangga tuh dari Allah. Kalau kita pengen, tinggal minta ke Allah, bukan mikirin mobil orang. Mengerti? Ini penting nih. Kalau kita beriman ke Allah, nggak usah ribet dengan rezeki tetangga jadi sakit hati. Kalau pengen, minta. Ya Allah, itu tetangga diberikan itu bagus, saya juga. Itu dari pondok, dari mana tetangga itu pasti nyicil, nggak dari mertuanya. Mau ngapain? Ngerewelin rezeki orang, nggak akan berubah dengan direwelin, malah kita aja yang stres. Baru juga gitu ternyata nambah. Masih ingat zaman SMA, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar fulan dengan nilai 80. 80, gak mungkin. Dengki, gak rela ya kan. Pasti nih guru salah nilai. Oh maaf anak-anak,
Ibu salah nilai. Tuh kan kata gue juga, nggak mungkin dia 80, gue tahu modalnya. Bukan 80 anak-anak, 95. Oh, langsung stroke. Aneh ya kan? Kalau kita lihat orang nilai bagus, nggak usah sebel, tinggal kita minta ke Allah. Ini masalahnya suami tetangga itu baik, sedang suami saya kurang baik. Tinggal minta aja diganti ya akhlaknya, hadirin. Udah, pas nih jam 6. Satu lagi apa? Licik. Lawannya licik adalah jujur. Dengar, alaikum bisidqi. Hendaklah kalian jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena dari jujur mendatangkan kebaikan, dari kebaikan yahdi ilal jannah. Jadi garisnya gini nih, orang itu jadi ahli sorga kalau dia jadi orang baik, dan orang itu baru bisa baik kalau dia awalnya jujur. Karena kalau orang tidak jujur dan terus tidak jujur, dia tidak bisa berbuat baik. Kalaupun baik, baiknya palsu. Baiknya untuk menyembunyikan ketidakjujurannya. Jadi syarat jadi orang baik itu jujur awalnya. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu al-amin, orang yang jujur terpercaya. Makanya negeri kita ini sepertinya masih lama nih jadi bagusnya, karena korupsinya di mana-mana ya. Susah kalau tidak jujur, nggak, dunianya juga susah. Susah. Di beberapa negara walaupun kurang iman tapi punya jujur, dikasih tuh kebaikan yang banyak duniawinya oleh Allah. Iya Pak, kalau udah nggak jujur susah. Padahal semua orang suka sama orang jujur. Coba, mau punya anak pembohong atau anak jujur? Orang tua jawab. Jujur. Bu, mau belanja ke tukang dagang, tukang licik atau pedagang yang jujur? Bu, kita nggak mau tuh belanja. Pak, Bapak, apakah mau punya istri pembohong atau istri yang jujur? Tuh, walaupun Bapak jadi jujur. Bapak ingin punya istri jujur, pembohong, jujur. Walaupun Bapak tukang bohong katanya. Jujur kan. Jangankan bapak-bapak, penjahat juga Pak. Cari temennya tuh yang jujur. Lu harus jujur loh sama gue. Kata temennya tuh, tapi kan kita penjahat Bang. Gak apa-apa, yang penting jujur. Lu iya Pak, penjahat tuh sebel banget ke temennya yang gak jujur. Padahal mereka gak ada yang jujur semuanya. Tuh gitu, Bu, Ibu. Ibu mau tidak punya suami jujur? Yang benar mau tidak? Yang jelas mau tidak? Tuh dengerin, Ibu siap kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Serba salah ini. Udah selesai ceramahnya. Suami pengen istrinya jujur, padahal dia nggak jujur. Istri ingin suami jujur, giliran jujur pingsan. Berat udah masih lama bangsa ini jadi bagus. Nggak ada yang benar jawabannya Pak. Yang benar cuman penjahat aja yang tadi ya, cari teman yang jujur sambil jahat juga. Pusing selesai aja ceramahnya daripada saya jadi masalah. Begitulah Bapak Ibu yang baik. Udahlah, mending jadi orang jujur. Kita jujur bukan untuk dihormati orang. Kan ada tuh suami yang jujur itikaf. Bu, saya mau itikaf. Kata istrinya, itikaf? Jumatan aja langka, makanya ujuk-ujuk itikaf. Nggak dipercaya Pak. Ya saya sadar, sekarang saya mau bener. Mau keluyuran ya, curigai oleh istrinya. Ya udah terserah Ibu, saya mau itikaf. Itikaf paginya, keluyuran kemana semalam Pak? Aduh Ibu saya teh itikaf. Kenapa HP kok nggak nyala?
Ya saya mau fokus ibadah. Banyak alasan. Bener loh Bu, saya itikaf. Gak percaya? Ya udah. Ibu percaya nggak percaya ya terserah Ibu. Kalau saya ngomong yang sebenarnya bukan supaya Ibu percaya, tapi saya ngomong yang sejujurnya karena emang saya itikaf. Itu masih dengar ceramah si Agim ada di YouTube. Niru Bapak. Saya disebut-sebut lagi. Ya udah. Bapak jujur nggak dipercaya, nggak usah marah. Kalau jujurnya karena Allah, memang nggak harus orang percaya semua ke kita. Nabi juga jujur, nggak semua percaya, betul. Apalagi kita yang nggak jujur asli. Ya. Tiba-tiba istri belanja, ketemu tetangga ngomong gini, Ibu terima kasih ya, tolong bilangin ke suaminya. Loh, kenapa? Bilang sama suami saya, iya kan suami saya diajak suami ibu itikaf. Sekarang suami saya ibadahnya jadi rajin. Ke saya juga jadi baik berkah itikaf. Makasih ya Bu. Oh, dibela tuh oleh Allah. Akhirnya istri sadar bahwa suaminya itikaf. Pak, maaf ya saya sudah buruk sangka. Ternyata Bapak benar itikaf. Nah ujian buat suami sekarang. Mau tawadu atau jadi semakannya. Dari dulu juga saya susah soleh tuh karena kamu curiga terus. Udah dibela malah sombong. Nah alhamdulillah Ibu. Saya mengerti Ibu curiga ke saya karena memang akhlak saya selama ini kurang baik. Doakan ya Bu supaya saya istiqomah. Beres. Kalau jujurnya ikhlas mah nggak ribet. Kalau jujurnya acting pasti ribet. Udahlah nggak usah licik-licikan ya. Lempeng-lempeng aja. Itu yang koruptor-koruptor tuh gak ada bahagianya Pak. Stres. Nyembunyiinnya juga beli Land Cruiser-nya juga pakai orang rumah di gang itu ya. Mobilnya aja nggak cukup ke sana. Punya mobil-mobil bagus hasil korupsi, makainya kapan? Namanya pakai nama orang, disimpannya di garasi orang. Dia mau pakai nggak berani, takut ketahuan. Terus jadi ngapain? Ada tuh yang ketua mahkamah titik-titik korupsi dur. Uangnya tahu nggak ditaruh di mana? Di tembok Pak. Ada tembok bolong. Dimasukin uang ke sana, terus ditembok lagi. Terus dia ngapain? Lihat enggak, megang enggak, make enggak, cuma lihat tembok, error. Iya kan, mau ngapain? Padahal sudah tua. Kan taunya apa? Kan di lacinya ada obat kuat, berarti udah nggak kuat ya kan? Uang sebanyak itu mau diapain? Beli obat kuat. Udahlah, hidup mah lurus-lurus aja ya. Udah segitu, pas sejam nih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, sembuhkan dari segala penyakit lahir wal batin, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah, cukupi dengan rezeki yang halal barokah, sembuhkan, sehatkan lahir batin kami ya Allah, mudahkan segala urusan yang maslahat dunia wal akhirat, karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizoh. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah.
Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Istiqomahkan ya Allah. Jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Rabb. Terima kasih, Allah pasti mendengar pertemuan ini, Allah yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.